Sobat Insider di luar sana, ketemu lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program podcast, di mana tempatnya di sini kita untuk mencari cuan. Dan kali ini kita sudah kedatangan orang yang pastinya Anda sudah pernah lihat di episode sebelumnya, adalah seorang lawyer, yaitu adalah Miss Ana. Halo. Kalau manggilnya namanya Miss kayak kesannya dari luar negeri Iya. banget gak sih? Jadi gue dari luar angkasa. Nah cocok nih, lebih baik jadi pelawak nih. Malu ngurul. Iya, Ana Agustin. Halo. Kalau kemarin kita banyak bicara soal namanya merek ya. Iya. Kali ini kita akan berbicara soal hal-hal yang sering dilupakan sama orang di luar sana, yaitu adalah perjanjian. Nah, sekarang ini perjanjian apa nih? Masalahnya juga ada perjanjian dengan yang makhluk halus, juga ada perjanjian. Bener lagi. Nah, sekarang gini, kalau misalnya namanya orang usaha, minimal ada perjanjian apa dulu deh? Coba, yuk. Ya pasti perjanjian kerjasama ya. Kalau memang ada partner. Nah, oke. Dari perjanjian kerjasama dulu. Nah, sekarang saya mau bahas nih gini. Ya, kalau di luar sana orang namanya partneran pasti banyak dong. Ya. Ada partneran yang berdua tuh maksudnya kita sama satu orang lagi, Ya. gitu kan ya. Ada yang bertiga, berempat. Yang pernah Ana temuin itu berapa banyak kalau namanya partneran? Bersepuluh. Iya. Itu nggak satu RT loh. Hampir. Paling nggak ya satu keluarga gitu kan. Sampai keluarga, oke. Ya biasanya Bersepuluh. family business. Oh, oke. Ini maksudnya sampai dengan satu generasi atau dengan maksudnya dengan saudara-saudaranya atau kayak gimana? Sangat macam-macam ya. Tapi biasanya yang suka ada itu papa, mama, anak 3 gitu. Papa, mama, anak baru berlima nih. Kalau Iya. 10 biasanya terus ada saudaranya, ada sepupunya, patungan lah. Misal bikin restoran. Oke. Nah iseng kan, yuk bikin restoran buat tempat nongkrong gitu. Enak banget ya. Ih, Kalau bisa mau bikin? bikin ya gitu. Ih, buat tempat nongkrong kita bikin restoran enak banget ya kayak gitu. Nah, Uang kayaknya nggak ada masalah kayak gitu ya. karena mereka patungannya rame-rame. Jadi ya lebih enteng lah rasanya Biar kan enteng. seperti itu. Tapi bisnisnya jalan nggak kalau patungan sampai 10 orang? Biasanya jalan di awal karena kan mereka harapannya kan dengan mereka rame, jadi pada bawa temen nongkrongnya untuk kesana Iya, gitu kan. Karena kan iya. saya owner gitu, Iya, jadi iya, mereka iya. jadiin tempat itu nongkrong bukan cuma sama keluarga tapi sama temen-temen, Sama sama temen-temen. timnya gitu. Oke. Cuman yang kadang-kadang jadi masalah kalau ada yang kok dia pasif banget nih, nah itu berantem. Benar. Nah, Bener, itu urusannya dari urusan bisnis nanti jadi perpecahan keluarga. sampai jadi perpecahan keluarga. Iya. Maksudnya sampai kayak gimana? Saya buang gitu. Saya coret dari Saling kakak. somasi, ada yang dikeluarin ya Ini bener kan. keluarga nih saling somasi. Keluarga, iya. Ini keluarganya deket nih saling somasi. Ya, itu anak sama orang tua apa nggak deket? Waduh. Kurang deket apa? Apa itu akal-akalan dari Ana kali ini sebagai lawyer supaya dapat itu somasi sini dapat 2 nih. Itu terjadi sebelum dia ketemu saya. Dia ketemu saya dia udah disomasi. Oh, gitu. oke. Ini klarifikasinya gitu. Iya benar. Jadi bukan gara-gara lawyernya ya. Enggak dong. Oh, oke. Enggak dong. Lawyer mah netral gitu ya. Ya, saya mah pasti mengusahakan kalau bisa tuh ya kekeluargaan dulu lah. Ini apalagi nanti dikutuk jadi batu takutnya ya kan. Kayak maling kundang nih. Iya. Tapi saya pengen nanya nih, di luar sana banyak yang bilang begini, ya namanya lawyer itu membela yang bayar, bukan membela yang benar. Oh, itu benar juga sih. Bisa dapat Nggak tipu diklarifikasi. sendiri. Nggak diklarifikasi dulu loh. Loh, kan gini, kita kan sebagai lawyer kita tidak bisa menolak siapa yang datang kepada kita. Iya. Kan asal sesuai dengan hati nurani istilahnya. Itu di awal hati nurani. Habis itu ya kan habis itu billing. Billing, oke. Ya, tapi memang kan kita pasti kan ada dua belah pihak. Iya. Pihak yang salah, pihak yang benar, dirasa benar. Dirasa benar. Iya, pihak yang merasa dirinya benar. Semua yang datang kayaknya pasti merasa benar nggak sih? Pasti. Semua jadi nggak Rata-rata. salah ya? Iya, rata-rata makanya kita ya sudah dua-duanya pasti kita pegang. Oke. Kita tidak boleh tolak. Siapa yang kasih kita kuasa, dia yang bayar kita, nah pasti kan itu yang jadi Siapa yang kasih kuasa atau siapa yang transfer duluan nih? enggak. Biasanya kita harus cek conflict of interest. Oh, Ya, cek jadi dulu. ya kita Oke. kalau kita udah pegang sisi A, kita nggak boleh pegang sisi B. Oh gitu, jadi Yes. ada etiknya gitu ya? Ada. Atau jangan-jangan ini sama teman saya aja satunya lagi tapi udah kong kali kong dulu. Ayo Ya, yang kode jujur. etik lah, kita ada kode etik sih tentang hal itu. Oke, jadi nggak mungkin kayak terjadi yang saya bilang tadi ya? Iya, Nggak Kita mungkin. nggak- Oke, nggak balik boleh. lagi ke perjanjian. Ini Iya. sumber masalahnya. Kalau udah ada perjanjian, kenapa bisa sampai di depan notaris ya? Itu kenapa bisa sampai ada somasi? Eh, Jadi jelas loh perjanjian. kan kalau ada
Oh, oke. Pertanyaannya kalau nggak ada, Oh, yang tadi yang 10 orang itu berarti nggak punya perjanjian. nggak ada. Kan ada di dalam namanya akte, pasti ada pembagian dong. Ya di dalam aktenya, tapi kan pembagiannya tentang saham. Iya, pembagian saham itu tidak Benar. mengatur perjanjian keuntungan dong. Di saham Iya. juga. Nah, terus Nah. kenapa bisa berantem? Yang jadi konflik adalah ketika mereka sebenarnya ketika mereka membuat si perusahaan itu ekspektasinya bukan tentang modalnya aja, Oke. tapi semua tadi yang saya bilang, Heeh. yuk ya udah deh rame-rame karena tahu oh yang satu konten kreator misalnya, yang Oke. satu apalah influencer, yang satu Sama lo biasa. komputer invest. iya Iya. iya juga sih ya, maaf Oke. nih saya kan bukan di dunia itu ya, saya di dunia yang lain, Dunia goib. dunia goib bisa ya. Oke. Ya mungkin gitu. Jadi biasanya mereka mau kerjasama dengan seseorang karena dianggap akan membawa suatu benefit selain duitnya. Iya, kan? iya. Kecuali makanya kenapa pentingnya suatu perjanjian kerjasama itu dipisahkan dengan akte. Oh. Karena kalau akte itu dia cuma isinya ya udah siapa aja pemegang saham. Tapi yang ada hak dan kewajiban itu hanya si direktur dan komisaris. Oke. Ada tugasnya nih direktur ngapain gitu ada. kan. Tapi itu juga biasa template kan. Benar, itu biasa template betul. Mm-mm. Nah makanya kalau ada si perjanjian kerjasama itu akan diatur lebih details. Itu masuk di dalam akte nggak? Nggak. Nggak masuk. Biasanya harus dipisah. Apakah itu harus di notaris atau di lawyer? Kalau untuk pendirian PT-nya pasti di notaris. Iya, itu notaris. Benar. Terus Tapi kalau untuk perjanjian kerjasama itu biasanya di kami sebagai lawyer. nggak bisa di sekalian sama notaris. Notaris dia ada template. Heeh. Ya biasanya ada template gitu kan. Ada template ya kalau memang itu dirasa sudah cukup ya bisa. Cuman biasanya itu sebenarnya satu orang dengan orang lain ketika berbisnis pasti beda dong isinya, nggak bisa Pasti beda. dipukul sama rata. Heeh. Nah kalau dengan lawyer kan kita bisa brainstorming bareng, sebenarnya apa saya bisa gali lebih lagi. Nanti dianggap sama orangnya kepo. Ah, ini kepo nih, lawyernya pengen dapat untung. Loh, saya memang dibayar untuk itu. Jadi memang itulah keuntungan saya dan keuntungan dia karena Iya. bisa karena kan kita ketika kita memang bisa memahami nature bisnisnya dia seperti apa. Itu saya pasti perlu tahu karena dari sanalah saya bisa bantu dia. Oke, perjanjiannya kamu nih harus cocok gini. Kalau misalnya dia cuma cerita basic, saya akan kejar terus. Kalau ini nggak terjadi gimana? Kadang mereka nggak pikir, baru Apa tuh nanti di contohnya? depan saya baru bengong gitu Iya. ya. Iya juga. Apa tuh contohnya? Kasih Gimana satu deh. gitu? Contohnya kayak gimana yang Kayak nggak misalnya Mm-mm. tadi bikin restoran. kepikiran? Heeh. Harapannya dengan si A ikut, dia Iya. akan membawa grup arisannya untuk di situ. Harusnya, ya. Ya, misalnya karena dia ketua arisan, gitu Iya, kan? masa di dalam perjanjian ditulis harus bawa seluruh anggota arisan? Enggak dong. Loh, itu boleh aja kalau Bisa memang dimasukin? spesifik. Boleh. Oke. Kalau terus? memang ekspektasinya sedetails itu, Heeh. atau misalnya kita nggak tulis arisan lah, biasanya Mm-mm. itu jadinya oh ya udah kan gue cuma grup arisan, yang grup lain Mm-mm. jadi nggak dibawa. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ya udah setiap Mm-mm. pemegang saham atau setiap yang ada di sini Mm-mm. berkontribusi untuk membawa klien, bukan klien ya, customer ya berarti ya kalau Mm-mm. restorannya. Customer minimal 100 orang per minggu misalnya gitu. Itu sangat bisa untuk kita jadikan begitu. Nah, pertanyaan saya biasanya oke, kalau sampai dia nggak bawa, Mm-mm. Sanksinya apa? seperti apa? Nah, biasanya Baru gimana? dia, iya ya, Ya. gimana ya? Saya coret kamu dari kartu keluarga. Kadang-kadang kan hal itu tidak dipikirkan. Ya, Cuman maunya pokoknya kewajibannya begini. ya, betul. Tapi kalau enggak sanksinya terus apa? Sanksi kompensasi nggak ada. benar. Ya. Nah, itu yang biasanya kita kejar. Oke, kalau sampai enggak berarti bagaimana? Nah, Apakah biasanya- terus akumulatif atau apa? Heeh. Nanti mereka akan pikirin dan mereka akan berdiskusi dulu Nah, sebenarnya. biasanya kasih contoh lah misalnya di sini. Jadi yang udah pernah diselesaikan restoran lah ya. Mm-mm. Ini kalau dia sampai nggak bisa bawa dalam minggu itu atau 1 bulan itu 100 pengunjung. Mm-mm. Jadi kompensasinya apa dong? Dia harus tetap mengusahakan untuk mendapat certain amount of order. Misal entah dia mau jualan catering Oke. entah dia mau apa Kalau tapi itu akan nggak terpenuhi ditentuin. juga. Kalau itu akan tergantung, tapi kalau yang di pihak kita akhirnya kemarin pokoknya dia harus ada order sekian, nggak mau tahu dia caranya gimana, mau dia makan sendiri buat jadi harian atau apa, pokoknya harus ada karena itu biar
restorannya bisa jalan terus. Kalau enggak, apakah dia dipotong keuntungan di belakang atau kayak gimana biasanya? Kalau yang kemarin terjadi enggak, dia maunya pokoknya harus ada order senilai sekian. Oke, itu maksa ya, jadi ya supaya ada untungnya ya. Supaya ada kewajiban. Oke, supaya Sebenarnya, ada kewajiban. Oke, iya. lain lagi nih ceritanya. Nih, Anda kan pasti udah banyak lah ya ngatur orang-orang untuk yang perjanjian kayak gitu kan. Yang paling langgeng tuh sebenarnya partneran berapa orang sih? Ya, Paling langgeng. paling langgeng. Soalnya orang banyak. Sulit ya, berdua juga berantem juga banyak. Kalau bagi hasil, bagi resiko, pasti kita mau kalau bisa bagi 100 orang juga nggak apa-apa bagi resiko kan. Tapi kalau keuntungan kan mau sedikit mungkin orangnya, ya kan. Yang paling langgeng berapa lama? Berapa banyak orang? Sebenarnya berdua. Berdua. Karena yang ikut campur untuk berdiskusi jadinya cuma berdua. Oke, Ya. karena kalau bertiga berempat katanya nggak boleh ya. Sebenarnya ya kalau bertiga itu akan lebih gampang. Misalnya gini, kalau berdua Voting. bingung nih, ya, Voting ya. ya. Apalagi biasanya nih ya, salah satu kesalahan yang suka datang ke saya adalah mereka berdua. Persentase berapa? 50-50. Oh, susah Lah, dong. itu siapa yang menang? Nggak, kalau di saya sih enggak sih. 99,1%. Nah, itu udah pasti 99 menang, nggak usah diskusiin lagi gitu kan. Itu 1% saya rasa cuma nomini. Cuma demi. Ya cuma pinjem doang namanya Oke, itu iya, pengetahuan. Iya, benar-benar. Ya atau enggak memang ya udah Oke, berdua ya. Tapi kalau bertiga untuk namanya voting bukannya sering ribut jadi jatuhnya kalau misalnya dia voting. Bertiga kita lihat nilai vote-nya udah pasti ya kan, Iya. karena bagaimanapun kan lihat persentase yang mana yang lebih besar. Itu semua diatur tuh di undang-undang sebenarnya gitu kan. Ada 2/3 nilai baru Betul. bisa putus, Betul. setengah atau 1/4 Betul. atau 3/4 itu tergantung kasusnya apa. Oke, nah ini juga banyak nih yang mau ditanya nih sama kesantan di luar sana. Kalau namanya perjanjian, orang itu kan biasanya sekarang UMKM mengharapkan dapat namanya angel investor, ya kan? Atau kalau enggak dia dapat namanya venture capital, ya kan? Tetapi ada kekhawatiran nih, teman saya pernah, ini benar-benar teman loh ya. Dia adalah seorang kreatif lah ya, kreatif, tapi ini kreatifnya di dalam dunia bisnis. Ya. Nah, jadi dia bikin suatu usaha, usahanya bagus gitu kan, harus injek modal, berarti diajak orang dong. Tiba-tiba, nah orang yang diajak ini pasti orang yang lumayan, Iya. ya kan? Dan akhirnya dia ditendang setelah udah gede. Itu pentingnya sih perjanjian Nah, kerjasama. coba kenapa bisa itu terjadi supaya mereka sadar bahwa perjanjian itu bukan masalah bagi hasilnya doang, tapi oh ini ada peluang kita ditendang nih belakang, karena itu yang jadi ketakutan. Benar. Orang yang punya modal berarti enak-enak aja dong. Wah, udah habis itu nanti jadi milik gua nih. Itu bisa dikunci sebenarnya semua. Oh, Jadi kayak gimana? bukan cuma pintu yang bisa dikunci Oh, ya. iya. Perjanjian bisnis kita juga bisa dikunci. Gimana cara perjanjiannya supaya dia tidak diambil sama si investor itu tadi? Ya. Gimana perjanjian apa sih? Si perjanjian kerjasama itu, tapi Klausulnya ada apa? poinnya adalah Klausulnya? tidak bisa ada delusi saham. Delusi saham tuh kayak gimana tuh? Penurunan nilai saham kita atas persentase. Penurunan Jadi- nilai saham kalau misalnya orang injek bisa terjadi. Tidak, kalau kita kunci. Kalau misalnya tiba-tiba butuh penanaman modal saham baru, dia harus injek saham dari pemegang saham, otomatis yang tidak injek akan turun. Tidak, kalau kita kunci. Nah, terus jadi Ini saya udah gimana? 2 kali nih ngomongnya, sekali lagi dapat piring gitu. Oke, kalau dikunci, jadi apa yang akan terjadi terhadap sahamnya dia? Jadi gini, kalau kita kunci itu di dalam perjanjian kita bahwa tidak boleh ada delusi saham, Iya. maka ketika perlu modal, si pemilik, bukan si pemberi ide atas bisnis usaha itu, dia akan tetap stay di nominalnya dia. Kalau perlu modal, maka si tugasnya investor itu untuk menanamkan modal, tapi nilai saham dia tidak akan naik. Kita akan terbitkan saham seri B, saham seri C. Itu loh kayak yang ojek online itu, masa Iya, nggak? saham seri B, Iya. saham seri C. Ini kita bicara untuk orang awam ya. Iya. Saham seri B, seri C kan kita kalau misalnya di dalam neraca, dia masuknya di mana kan ada penambahan. Nah, kalau neraca tolong nanti dengan akuntan ya, bicaranya jangan sama saya. Iya. Jadi beda ya. Beda. Atau bisa jadi anggapan jadi pinjaman pemegang saham, bisa jadi. Enggak gitu. Kalau memang kita masukin dia, jadi bisa si saham, bahkan ada saham 1%, tapi dia tetap pemegang suara terbesar. Itu namanya saham Di Garuda, saham 1%. Merdeka. Iya, Saham 1% tapi pemegang saham terbesar. benar. Itu semua kita kunci di dalam perjanjian. Di akte pun itu bisa ditulis. Untuk hak suaranya gitu jadinya. Benar. Untuk jadi hak suara. Oke. Jadi dia nggak bisa ditendang sampai kapanpun. Nggak akan bisa ditendang. Nggak Oke, bisa. pertanyaan berikutnya. Kalau
dikunci. Iya, kalau dikunci. Ini kembali lagi ya, kalau dikunci, ini udah 100 kali dapat nih. piring. Iya, piring, kayu, ya kan, bisa. Ada Ini levelnya. mak banget ini. Oke, Ana, kalau bisa ditanya sama orang, itu semua bisa dikunci di perjanjian. Pasti ada masa berlakunya nggak perjanjian itu? Nah, itu bisa kita kunci juga. Dikunci juga. Benar. Semua dikunci Jadi, gitu ya. Perjanjian itu sebenarnya fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, jadi bisa seumur hidup bisa dong. Biasanya bukan seumur hidup, Jadi selama bisnisnya berjalan. selama bisnis berjalan dan tidak ada pergantian, Tidak ada likuidasi. tidak ada likuidasi, tidak ada perubahan macam-macam apa aja, maka itu tetap berlaku. Bisa. Siapa yang menyimpan perjanjian? Masing-masing pihak pegang. Jadi Lawyer biasanya apakah pegang? saya tidak perlu sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah para pihak, karena kalau saya selesai pekerjaan udah kelar. Kalau enggak saya dibawa terus umur hidup, waduh. Saya masuk nanti ke dalam bisnisnya, nggak apa-apa, boleh saya dilibatkan. Saya masuk, saya dapat golden share, ya gitu. Itu boleh loh. Ini sebenarnya nih serius ya. Jadi teman-teman di luar sana kalau yang mau untuk bikin perjanjian atau bikin bisnis tapi terus aduh gimana ya, boleh saya dilibatkan. Iya. Saya dikasih saham kecil aja, golden share. Iya, 5% ya. Nanti saya bantu semuanya. 5% biar ada suara ya, biar bisa menempatkan itu orang di sana. Oh, benar. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya begini. Kalau misalnya contoh saya perjanjiannya adalah saya dan Ana, kita perjanjian. Dua belah pihak nih, Ana pegang, saya pegang. Nah, tiba-tiba misalnya anggaplah saya yang jahat lah ya. Saya utus orang untuk curi di tempat Ana perjanjiannya, sehingga Ana nggak bisa pegang perjanjian. Sehingga perjanjian Fisik. Iya dong. Zaman now loh. Masa sih nggak ada soft file-nya? Nah, soft file dihilangkan juga, misalkan taruh di laptop, taruh di hilang. Makanya itu perjanjian kan penting ya. Tolong dong disimpan di safe deposit. Ya kan, tolong dibobol karena dihipnotis. Ayo kan, gimana nih? Kita udah pikir yang paling terburuk punya, gimana itu jadi solusinya? Jadi sulit untuk pembuktian. Kalau memang ada dispute, jadi sulit untuk pembuktian. Tapi kan gini, pada saat dispute salah satu pihak juga perlu membuktikan, ya kan? Pihak itu membuktikan pakai apa? Dia keluarin perjanjian dia. Lah, Dia kita tinggal ubah. Dia udah ubah. Dia sudah rubah. Dia ubah. Ya, kalau tentang perubahan seperti ini memang sulit. Sejujurnya memang tidak dapat untuk kita antisipasi ya kalau memang ada niat jahat itu. Apakah perjanjian ini dapat dinotarilkan? Bisa. Karena kalau dinotarilkan, karena notaris ini pasti akan menyimpan. Benar. Nah, itu bedanya bisa. kan. Tapi ntar terus yang punya lupa nama notarisnya. Lah kan repot, nih sama aja gitu. Minimal nggak simpan dulu notaris siapa ya? Iya, simpen sih simpen. Notarisnya siapa gitu. Iya. Itu juga jadi salah satu, ya kalau kita ngomong solusi the lah worst ya. case gitu kan. Nah, itu jadi solusi ke notaris. Oke. Jadi perjanjian udah ada tuh namanya kunci untuk delusi saham. Iya. Kunci untuk jangka waktu. Cara buat mengamankan dari perjanjian. Nah, berikutnya orang sering ribut lagi gara-gara apa sih di perjanjian biasanya? Selain tentang pembagian, apalagi sih sering ributnya? Ya itu sebenarnya lebih ke banyaknya adalah tentang tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban yang sama mereka itu nggak dijalankan, yang sama mereka itu nggak diatur, lebih tepatnya nggak diatur ya. Jadi salah satu pihak jadi merasa kok dia nggak kerja sih, iya betul. Pihak yang lain lah nggak ada kerjaan saya, kamu nggak tulis. Nah, tapi gini, kalau misalnya di dalam perjanjian, apakah dia mengatur struktur organisasinya nggak? Di si ini pasti jadi direktur utama, pemilihan nanti jadi direktur. Oh bisa. Itu seharusnya normalnya memang seperti itu. Jadi perjanjian kerjasama ini benar-benar ditulis, misal siapa yang cuman taruh modal, ya kan? Oh, siapa jadi yang investor pasif, jadi ibaratnya. Pasif, tapi kita bisa tuliskan kalau di dalam akte pasif ya pasif. Iya, betul. Tapi dengan perjanjian kerjasama ini kita bisa tulis walaupun dia pasif, tapi semua pihak yang terlibat yang menyetorkan modalnya punya kewajiban ini, yang kayak tadi contoh yang saya kasih gitu kan. Pokoknya mereka masing-masing harus bawa omset istilahnya. Biasanya gitu kalau restoran ya. Oke, kalau restoran tuh ya. Nah kalau, ini pasti pertanyaan lagi, itu restoran jelas tempatnya. Kalau industri kreatif? Nah, industri kreatif biasanya nanti yang akan dibagi adalah tentang siapa yang mendapatkan nilai ekonomis.
Nah, contoh misal begini nih, kita langsung aja praktek ya. Ya. Ini kita sama-sama konten kreator, kita berdua nih konten Ya. kreator, kita bikin perusahaan. Lebih keren siapa? Gua dong. Gua dong. Wah, udah mulai. Kita konten kreator berdua, kita bikin satu akun di sosial media. Nah, gimana perjanjiannya nanti ketika terjadi dispute? Maunya gimana? Maunya gimana? Iya. Itu ngomongin dulu semua di awal. Betul, di awal. Sebelum dibikin bareng, omongin dulu di awal. Nah, itu sama teman-teman, sama saudara, clear. Semua, Ya. betul. Sekarang- Nggak bisa lihat temen kayak saudara kayak ini bestie saya nih, kita udah nempel banget nih gitu kan. Nggak bisa. Percayalah, kalau udah jalan itu bisnis dan nggak diatur dengan baik, biasanya ada aja tuh masalah. Oke, ini Nggak enakan, akhirnya pertemanan Betul. jadinya Ini bubar. pertanyaan karena saya dulu pernah menghadapi kasus seperti ini ya. Jadi kasusnya adalah regenerasi. Nah, ketika regenerasi pasti yang ada ketidakcocokan antar generasi kan. Misalnya saya berpartner dengan anak, kita sama-sama punya anak. Nah, regenerasi nih ke bawah. Wah, mereka saling tidak cocok nih. Pasti ada pengen jual saham. Nah, jual saham bisa nggak itu ditekan nilainya sampai serendah-rendah? Tergantung di dalam perjanjiannya ngomong. Balik lagi tergantung di perjanjian. Jadi Iya. perjanjian pun mengatur sampai ke penjualan saham. Iya, bisa. Apakah itu di dalam template-nya sudah ada atau kita harus bicara kepada lawyer? Nggak ada template. Siapa yang bikin template? Oh, nggak ada. Bukannya ada perjanjian template. Di notaris katanya ada template. Oh, kalau ke notaris. Ya. Ya tergantung notarisnya. Tergantung notaris. Ya, karena kan notaris satu dengan notaris lain pasti isi Beda-beda. pikirannya berbeda, ya kan? Memang ada basic-basic yang sudah mereka atur gitu, tapi biasanya ya sudah seperti itu, kecuali para pihak terus sudah punya ide dan dia mau memasukkan, notaris akan bantu. Tapi biasanya memang ya sudah, dia pokoknya saya udah bikinin seperti ini. Nah, apakah ada yang tidak terpikir atau apakah di dalam perjanjian itu ada yang sebenarnya yaitu para pihak sendiri pun nggak tahu gitu kan? Itu mesti diatur toh. Biasanya kayak gitu, makanya kalau dibilang lebih fleksibelnya itu adalah kalau kita bisa diskusi, bisa brainstorming dari awal. Jadi kalau kami lawyer kita tulisnya memang dari scratch. Dari scratch. Oh, from Yes. scratch dari Ya, nol karena maksudnya. Kita akan susun kerangka dan itu poin per poin kami bahas. Poin A, 1A. Kan sudah ada template dulu kan? 1A2. Sudah ada Nggak ada template. Ya maksudnya kalau secara template kasar yang biasa kita pakai, ya memang ada poinnya itu apa. Tapi industri satu dengan industri lain kan pasti beda. Oke. Ya, nah itu kami menyesuaikan. Kami pasti research. Biasanya pasti tambang dengan restoran beda atau istilahnya kan gitu. Mana yang paling kompleks bikin perjanjian? Oh, Industri apa? tambang, konstruksi, Oke. industri. Oke. Udahlah itu pasti udah Kompleks repot banget lah. ya? Perjanjiannya mungkin kalau restoran let's say bisa 7-8 lembar. Tambang wah bisa 20-100 lembar gitu kan. 100 lembar? Bisa. Yang paling panjang, Konstruksi. yang paling tebal industri apa? Yang paling tebal yang Ya itu anak- tambang, konstruksi biasanya 100 lembar? Bisa sampai segitu gitu. Sedetail itu ya? Bisa. Oke, satu lagi nih pertanyaan yang ini pasti juga banyak yang ditanya sama orang mengenai premarital. Oh ya. Iya, soal namanya bisnis ya. Mm-mm. Nah, kalau ada nih, ini balik lagi pengalaman teman. Pengalaman teman. Di saya kayaknya enggak sih. Pengalaman sendiri juga nggak apa-apa. Kita cukup mulut ya nggak? Oke. Nih, jadi dia sebelum menikah sudah ada usaha bersama. Oke. Baiknya dia bikin premarital atau tidak? Usaha bersama berdua. Oke, gini. Kalau orang bisnis, nggak bisnis pun sebenarnya, maksudnya gini kan, kita nggak pernah tahu ya perjalanan hidup tiba-tiba ada kesempatan dan saya jadi mau bisnis. Nah, ketika bisnis ini kan banyak resiko. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi saya, point of view saya sendiri, premarital itu sangat penting. Karena kalau misalnya kita bicara tadi soal masalah pembagian atau apapun, ya itu kan masalah sesuatu yang karena tidak ada ikatan pernikahan. Tapi kalau ini, dia nanti akan diatur harta gono gini. Nah, jadi seharusnya dengan tanpa premarital pun ada dispute, harta gono gini pasti akan sama. Kalau premarital nggak seperti itu konsepnya. Kalau Premarital, tanpa premarital, kalau tanpa, ya. jadi akan dibagi sama rata. Iya, kalau Ya tanpa premarital ya udah bagi dua. Bagi dua Udah. kan, jadi maksudnya resiko pun akhirnya jadi bagi dua secara Benar. default. Yes. Jadi betul. sebenarnya lebih menguntungkan tanpa premarital dong, gimana?
tanggapannya? Nanti salah satu pihak yang nggak berkecimpung di bisnisnya merasa kok jadi saya ikut nanggung hutang kamu, istilahnya begitu. Namanya pas waktu lagi cinta-cintaan di awal. Makanya kalau cinta pakai logika. Jangan cinta aja, giliran sudah ribut pusing lu ntar. Tapi pas waktu dia ternyata jadi kaya dan tanpa itu rugi dong. Aduh, yang pegang premarital kudu pinter dong. Bisa diatur seperti ini, misal ya. Ini lagi bicara dari sisi perempuan nih guys. Laki-laki juga banyak kok. Kayak gimana tuh? Ya kan, laki-laki juga ada yang perempuannya lebih Ini curang nih. Oke, yuk, coba gimana? Jadi di premarital itu kita juga sangat fleksibel sebenarnya. Misal bisa diperjanjikan bahwa setiap kali membeli aset berupa tanah dan bangunan akan menggunakan nama si A. Nama si istri atau nama si suami? Iya, atau gantian. Kalau udah beli yang sekarang pakai si A, nanti yang kedua akan bergantian. Itu bisa diatur. Itu bisa nggak? Kalau hutang berarti tanggungannya si A, kalau aset tanggungan si B, bisa nggak? Agak kurang fair kelihatannya jadinya gitu kan. Agak kurang fair, tapi kalau dari sisi perempuan apakah itu bisa dilakukan? Sebenarnya kan gini, kalau berhutang dan yang bikin bisnis dan yang yang berhutang itu, kenapa ada premarital? Untuk ya udah tanggung jawab masing-masing istilahnya. Makanya biasanya itu akan menjadi sesuatu yang bertentangan. Notaris beberapa, ada yang berkeberatan, memberi advice lah ya, karena at the end of the day kan itu perjanjian punya mereka. Cuman takutnya kalau dieksekusi atau ada terjadi dispute lah istilah, ujung-ujung mereka memang cerai, terus perjanjian ini majulah mereka ke pengadilan. Nah itu udah pandangan hakim dan biasanya jadinya sama hakim di-ignore. Di-ignore-nya gimana? Ya itu, masa kalau hutang jadi punyanya si A, kalau kekayaan jadi punya si B. Jadi itu biasanya bisa, itu tergantung pandangan hakim. Kembali lagi ya. Bisa jadi hilang juga dong perjanjian, berarti bisa. Karena dianggap bertentangan dengan dasar, dengan apa ya? Dengan filsafah dari si premarital itu sendiri. Kan falsafahnya adalah premarital supaya siapa yang berhutang tanggung jawablah atas hutangmu masing-masing. Lah, kan ini premarital malah dilimpahkan ke yang salah satu pihak. Nggak bisa itu kayak gitu. Biasanya itu konsekuensinya. Mungkin ditulis kalau orangnya maksa, akhirnya ditulis aja biar tetap cair ya kan. Tapi akhirnya tidak dapat kalau dispute, apakah bisa eksekusi atau tidak? Kalau sampai ke pengadilan itu udah ceritanya udah lain. Ya, itu akan mungkin ada yang berhasil, mungkin ada yang ditolak. Ini saya sekarang nanya secara pribadi personal ya. Nah, ini yang kita tunggu ya dari tadi ya. Tanpa lawyer ya, tanpa peran sebagai lawyer. Setuju nggak sih premarital? Setuju. Sebagai perempuan? Yes, setuju. Setuju. Kalau si suaminya ternyata dibilang aset yang saya beli milik saya, aset yang kamu ya milik kamu. Kalau saya bikin premaritalnya buat saya pasti nggak gitu dong. Iya dong. Kalau kayak gitu kan asetku gitu. Tapi kan benar, asetmu pas beli pakai namaku. Ya benar ya. Gitu. Waduh, susah nih kalau ngomong kalau gitu. Aduh. Kayaknya kan begitu yang tadi saya kasih contoh itu kan sebenarnya sangat bisa diterapkan dan itu banyak terjadi. Iya. Tapi kalau misalnya ada juga nih di luar sana yang bilang, aduh kayaknya udah telat nih, udah keburu menikah duluan, belum sempat bikin premarital. Ada namanya postnap. Ada. Yes. Aduh. Ada namanya postnap. Jadi dia di luar sana udah kadung terlanjur dan sekarang tadinya kita sama-sama susah Iya. Sekarang kayaknya udah mulai naik, boleh postnapnya ya. Postnap juga. Iya. Itu apakah sama kuat dengan pre-nap gitu? Nah, kalau pre-nap itu kan sebelum. Jadi begitu menikah tapi udah ada pre-nap, apapun yang terjadi sepanjang pernikahan itu langsung dibagi sesuai nama masing-masing. Postnap berlaku setelah postnapnya dibikin. Setelah, berarti hartanya sebelumnya berlaku gono gini. Yang sebelumnya gono gini. Nggak adil itu usaha saya dulu semua tuh. Gimana kalau ada yang bilang kayak gitu? Ya setelah postnap dibikin, usaha bikinlah badan hukum. Tapi kalau saya mau ngambil yang sebelum waktu lagi pembuatan postnap nih, sebelum itu waktu saya menikah ada yang mau saya ambil masukin dibuat di saya, itu bisa nggak? Dibagi aja, bisa. Tapi perjanjian pasti nggak 50-50 itu. Nah itu ya udah tergantung para pihak ya. Bisa aja. Kuncinya di situ nih saya. Bisa aja. Bisa. Jadi
Itu dan hakim juga tidak mungkin tidak mengignore dong. Loh, kalau hakim itu kan kalau terjadi dispute, loh ini kan kita ngomongin dia bikin postnap kan masih baik-baik aja. Oke, jadi kalau udah bikin postnap udah berantem udah bukan postnap namanya ya kan. Oke, kesadaran kalau misalnya Anda yang lupa untuk membuat dari kita ada namanya postnap. Ya, tapi ingat ya, kalau untuk perempuan mungkin Anda bisa cari Bu Ana ya, karena pasti dia akan menguntungkan buat perempuan pastinya. Ini pasti kan ya bagaimanapun mereka pasti akan memberikan lah. Tapi kita harus adil ya. Lagi-lagi kalau si perjanjiannya terlihat bulan sebelah dan lain-lain ya. Memang selama pihak itu setuju, memang gak apa-apa. Ya itu kan kalau dia pas bikin kan oke-oke aja. Tapi cerita dari kemudian hari, nah ujung-ujungnya kan akan ada pihak lain yang netral, yang dianggap netral untuk melihat dan memutus perkara ini. Iya. Dan itulah, jadi kesadaran kalau misalnya Anda di luar sana nanti kalau misalnya terjadi namanya dispute atau aku juga, dan kita bisa bicarakan secara baik-baik lagi juga namanya lawyer ada namanya officium nobile kan, profesi mulai jangan memihak ke satu pihak. Nah jadi para kesadaran di luar sana ini adalah tentang diskusi kita tentang perjanjian dan pastinya kita akan banyak lagi diskusi dengan Ibu Ana di kedepannya. Bahkan selalu pentingin untuk podcast di episode berikutnya. Dadah.